Selamat berjumpa pada kesempatan yang sangat baik ini. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini di Minggu Prapaskah 3 ya. Minggu Prapaskah 3 ini pembacaan firman Tuhan secara seragam yang tentu diambil dari bagian firman-Nya dalam kebersamaan Received Common Lectionary. Ya, secara sinodal firman Tuhan dipersiapkan dalam Roma pasal 4. Saya akan membaca firman Tuhan ini, mari kita arahkan perhatian kita pada firman Tuhan dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Saya baca, mari kita berkonsentrasi mendengarnya. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmaniah kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah tidak saya ulangi, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham.
Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, itulah bagian firman Tuhan yang berbahagialah kita sekalian yang senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kita menjadi pelaksana dalam kebenaran firman-Nya. Hosiana. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang sangat baik ini saya mau mengatakan bahwa di Minggu Prapaskah 3 ini firman Tuhan berkata-kata, firman Tuhan ini berbicara untuk kita sebagai umat yang percaya kepadanya, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita senantiasa hidup dengan berbagai pergumulan, tantangan dalam hidup, pergumulan pribadi maupun pergumulan rumah tangga, juga dalam pergumulan bersama-sama dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara. Kalau bagian firman Tuhan ini berkata-kata tentang Abraham yang di dalamnya dia bisa memperoleh sapaan yang luar biasa, dia sebagai segala bapa segala bangsa, luar biasa dia menjadi bagaimana dalam hidup ini disapa sebagai bapa segala bangsa ataupun bapa sekalian umat yang beriman. Maka ini bukan semata-mata karena kecintaannya kepada anaknya yang bergeser dari hakikat kasih orang tua. Luar biasa di sini. Hakikat kasih orang tua. Namun justru ini diukur dari kemampuan Abraham, dia bisa mentranslate, dia translate, dia terjemahkan maksud yang tentu Allah dalam keadaan yang tersulit sekalipun, dia mampu mentranslate itu untuk bagaimana pengambilan keputusan bagi sang ayah dalam hal ini. Dia harus melakukan yang terbaik,
suatu tindakan, suatu pengambilan keputusan etis yang luar biasa yang ia ambil. Dan disinilah dia mau memperlihatkan bagaimana dia harus menyatakan kasihnya, sayangnya kepada anaknya, tetapi juga dia mau menyatakan cintanya, kasihnya atas segala perintah dari Tuhan. Karena itu dalam bagian ini berbicara tentang iman. Iman kepada Allah yang dimiliki oleh Abraham, itulah yang membuahkan satu kesabaran, kasih yang harus selalu nampak dalam segala situasi, kondisi. Seperti Abraham, dia sadar bahwa apapun yang dilakukannya dalam nama Tuhan Allah, maka segala sesuatu ia serahkan kepada Tuhan, termasuk anaknya. Ia berikan satu diri dalam keyakinannya bahwa ia pasti menerima janji Allah, dan janji Allah pasti digenapi. Luar biasa saudara-saudara, dalam perikop ini ketika kita melihat bagaimana janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Abraham punya keyakinan, keyakinannya pasti Tuhan Allah memberikan apa yang ia kehendaki dalam hidup ini. Nah saudara-saudara, memperhatikan konteks dari naskah perikop yang dibaca tadi, di situ kita jumpai bahwa dalam kehidupan orang-orang percaya, jemaat yang ada di Roma, mereka punya latar belakang kehidupan. Dua latar belakang yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Yang pertama, kelompok jemaat minoritas. Bagaimana kelompok jemaat minoritas yang ada pada waktu itu? Mereka itu adalah berlatar belakang orang-orang Yahudi, ya. Jadi kalau orang Yahudi itu mereka ini harus hidup bagaimana dalam kehidupan ini, dia harus menempatkan dirinya dan dia takluk kepada hukum Taurat itu sendiri. Jadi supaya hidup berkenan kepada Allah, maka dia harus hidup menurut hukum Taurat. Nah, itu yang harus ditekankan dalam kelompok yang pertama, dari latar belakang kehidupan jemaat yang berlatar belakang orang-orang Yahudi. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang boleh dikatakan mayoritas, ya. Jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi. Jadi mereka latar belakangnya bukan orang Yahudi. Sehingga dalam kehidupan ini mereka melihat dalam kehidupan diri yang ada dalam kehidupan ini, dia rupanya juga merasa lebih besar daripada yang lain. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan di sini. Paulus sebagai seorang rasul, dia mau menyatakan bahwa dalam rencana penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, maka semua orang tanpa kecuali dalam kehidupan di dalam latar belakang kehidupan apapun, dia diselamatkan tanpa membawa dan tanpa dipengaruhi oleh latar belakang keagamaannya. Oleh karena itu Rasul Paulus menekankan di sini dan dia menegaskan secara tegas bahwa seseorang hanya dapat diselamatkan oleh iman. Oh, luar biasa. Jadi seseorang itu hanya bisa diselamatkan oleh iman. Iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebus dosa manusia. Jadi ini yang harus kita pegang, bahwa sola fide. Ya, ini saya selalu katakan di sini, kita sebagai gereja reformasi, kita melihat di sini ada sola fide, hanya oleh iman. Kemudian kita harus melihat hanya oleh anugerah, sola gratia. Kemudian
hanya oleh firman kebenaran inilah, sola scriptura, maka kita menerima keselamatan itu. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, jemaat di dalam kehidupan kita dewasa ini, begitu banyak tantangan, pergumulan dalam kehidupan ini. Mari dalam kehidupan ini kita senantiasa mau datang kepada Allah yang sudah memberikan kita iman, sola fide. Dia yang memberikan anugerah kepada kita, keselamatan, sola gratia. Dia juga yang sudah memberikan firman-Nya. Karena itu sola scriptura yang kita pahami pada saat ini mengantar kita supaya walaupun derita, sakit, penyakit yang kita alami, atau penganiayaan yang terjadi di sana sini, atau badai menerpa kehidupan rumah tangga kita, datanglah kepada Yesus. Percayakan kepada Yesus supaya Yesus yang mengemudikan kehidupan kita. Dia jadi jurumudi dalam hidup kita. Dia yang mengangkat segala derita kita, pergumulan kita, karena dia sudah lebih dahulu menderita. Via dolorosa, ia sudah jalani. Bahkan dia sudah wafat dan dia sudah bangkit. Dia hidup memberi kemenangan for torang semua. Mari jalani realita hidup ini di minggu-minggu sengsara, di minggu prapaskah ini, selalu hidup berjalan di dalam perjalanan hidup kita hanya oleh iman, sola fide, hanya oleh anugerah, sola gratia, hanya oleh firman, sola scriptura, kita akan diantar menuju pada goal kita. Itulah kehidupan yang abadi. Hidup kekal adalah anugerah Allah, tapi tidak semua orang bisa memperolehnya. Apa yang menghalangi? Itulah dosa. Ya, dosa-dosa kita. Kita harus lepaskan semuanya itu. Kita tidak bisa melepaskan dosa kita sendiri, tetapi hanya oleh anugerah Allah di dalam sengsara Yesus Kristus, dalam kematiannya, dalam kebangkitannya. Dialah pemenang. Dia membebaskan kita dari segala dosa kita. Dia membebaskan kita dari kutuk dosa, dari hukuman dosa. Karena itu, katakan kepadanya, terpujilah namanya kini sampai selama-lamanya. Semua katakan amin.